Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari @istiqomah673 ya. Di sini beliau bertanya soal apakah boleh lebih dari satu pembelanjaannya pindah bulan ya. Ini kaitannya dengan proses pergeseran anggaran tentunya. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Baik, di sini terkait pertanyaan dari @istiqomah673 tadi ya. Sekarang kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya, di mana per hari ini masih versi 4.2.13 untuk yang paling terbarunya. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini masih menggunakan versi yang lama, silakan diperbarui terlebih dahulu dan masuk ke bagian fitur perbarui aplikasi di sini ya. Kemudian nanti klik perbarui aplikasi. Tunggu sampai selesai, dan kalau misalkan ada versi yang terbaru, maka di sini akan ada tombol satu lagi untuk kita mau update-nya ya. Tapi dikarenakan saat ini kita sudah menggunakan Arkas yang paling terbaru, maka yang muncul adalah yang ini ya. Anda sudah menggunakan Arkas terbaru. Baiklah, sekarang kita akan lanjut lagi ke pertanyaan tadi terkait boleh atau tidak menggeser apa ya sebentar. Boleh atau tidak apa tadi? Pindah bulan ya, lebih dari satu pembelanjaan. Baik, di sini kita akan buka dulu masuk ke penganggaran, dan di sini kita posisinya sedang mengajukan pergeseran juga ya per hari ini tadi tadi siang ya, dan di sini di jam 21 tadi jam 9-an kita sudah update lagi, dikarenakan saat kita melakukan proses pergeseran ada yang minta direvisi kembali ya, dan kita sekarang sudah mengajukan kembali dan mungkin besok ini baru ada keputusan seperti itu. Baik, kita akan kembali, kita akan buka dulu teman-teman sekalian untuk yang pembelanjaannya ya, perencanaannya. Nah, di sini pertanyaan tadi boleh atau tidak kita menggeser atau memindahkan lebih dari dua program kegiatan. Dan jawabannya di sini boleh Bapak Ibu sekalian. Namun di sini ada hal yang perlu kita sampaikan juga, ini penting, makanya kita langsung jelaskan di video kali ini supaya nanti sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan pemindahan bulan untuk beberapa program kegiatan ini, pahami dulu apa yang kita sampaikan kali ini, dan semoga ini bisa membantu ya, seperti itu. Jadi dalam proses pergeseran ini tentu kita tidak dibatasi untuk jumlah program kegiatan yang bisa digeser. Tapi di sini yang perlu dipahami adalah dalam sebuah perencanaan di Arkas dari tahap 1 maupun tahap 2 tentu ada yang namanya tiap bulan itu ada yang namanya kebutuhan pokok ya, atau kebutuhan dasar, atau kita biasa menyebutnya dengan kebutuhan wajib setiap bulannya. Yang itu termasuk diantaranya adalah untuk program honor ya kan, pembayaran honor, kemudian juga ada lagi untuk transport KKG ya, itu di tempat kita pasti ada tiap bulannya. Kemudian juga untuk pembayaran tagihan listrik dan lain-lain. Pokoknya yang sekiranya tiap bulannya itu perlu anggaran tersebut, maka tidak bisa kita geser. Kenapa? Karena dalam hal ini setiap bulan pasti ada kegiatan tersebut. Nah, yang bisa Bapak Ibu sekalian geser di sini adalah untuk kegiatan yang sifatnya itu bisa dilakukan di bulan apapun.
Contoh misalkan untuk pembelian HPS ya kan, alat tulis kantor atau bahan habis pakai HPS, kemudian juga mungkin pensil, yang mana jika seandainya tahap 2-nya belum masuk, belum cair, maka itu kita bisa membelinya nanti menunggu tahap 2-nya cair. Tapi lain halnya dengan untuk pembayaran listrik, yang mana tiap bulan pasti kita gunakan, pasti ada biaya untuk listrik, maka itu tidak bisa kita geser ke bulan yang lain ya. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu sekalian dicek, diteliti terlebih dahulu mana yang masuk ke dalam kebutuhan pokok setiap bulannya, dan nanti untuk kebutuhan tersebut tidak bisa digeser. Kemudian silakan cari program apa saja yang sekiranya itu bisa digeser ke bulan yang lain, seperti halnya misalkan beberapa pembelian refill tinta ya, misalkan seperti ini, atau mungkin pembelian papan tulis, atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu bisa dilakukan kapanpun, tidak terpaku kepada salah satu bulan. Nah, itulah yang bisa kita geserkan atau kita pindahkan. Jadi kalau misalkan di bulan Mei misalkan, atau di bulan Juli ya, di bulan Juli ada 3 kegiatan yang bukan kebutuhan pokok, maka ketiga program tersebut itu bisa kita geser ke bulan dimana tahap 2-nya cair ya, supaya nanti antara data yang ada di bagian penganggaran, perencanaan, itu data transaksinya akan sama dengan data yang ada di bagian penatausahaan atau di bagian BKU. Ya, jadi idealnya memang antara perencanaan dan yang dilaporkan itu bulannya sama. Itu idealnya seperti itu ya. Makanya di sini kita sarankan melakukan pergeseran ya. Jika seandainya memang tahap 2-nya itu terlambat cair, ada yang cairnya itu September, ada yang Agustus, itu silakan disesuaikan saja ya. Silakan nanti digeser ke bulan yang mana dana tahap 2-nya sudah cair, sehingga nanti program atau kegiatan tersebut di saat dilakukan realisasi itu antara yang ada di list perencanaan akan sama dengan yang ada di bagian penatausahaan atau di BKU. Dan tentu ini bisa memudahkan kita ke depannya jika seandainya ada tim terkait, ada dinas terkait mengecek apakah perencanaannya itu ada, apakah program yang ada di perencanaan tersebut sudah dilakukan atau tidak. Nah, itu bisa dengan mudah mengeceknya. Jadi itulah yang kita sarankan. Jadi idealnya itu silahkan pastikan yang sekiranya bukan kebutuhan pokok itu digeser saja ke bulan di mana dana tahap 2-nya cair, supaya nanti dalam pelaporan BKU-nya pun dilakukan di bulan yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk beberapa program atau kegiatan yang tidak bisa kita geser, maka tentu ini kita bisa melakukan realisasi anggarannya itu double. Contoh misalkan di September ini baru cair tahap 2-nya, sementara untuk honor Juli dan Agustus pun belum dibayarkan, maka nanti di bagian penatausahaan di pengisian BKU September, maka kita bisa langsung membayarnya untuk 3 bulan. Seperti itu. Atau mungkin menggunakan dana talang terlebih dahulu ya, misalkan menggunakan uang pribadi atau mungkin menggunakan uang dari sumber yang lain, maka tetap di bagian pelaporannya itu baru bisa kita laporkan setelah dana tahap 2-nya cair, dengan untuk fokus tanggal realisasinya itu di langkah 2 pastikan sama dengan yang ada di nota. Ya, pokoknya kurang lebih seperti itu, dan ini semoga bisa dipahami ya. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan teman kita kali ini terkait boleh atau tidaknya lebih dari satu pembelanjaan dipindah, jawabannya itu boleh, namun di sini pastikan yang dipindah itu bukanlah program atau kegiatan pokok yang ada di setiap bulannya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like ya, kemudian share dan juga tekan tombol subscribe-nya, supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.